apa yang disampaikan oleh Ibu Vivian Go bisa membuat dobrakan baru ya untuk kita ya nanti sampai menutup tahun 2022 ini gitu ya. Thank you Ibu Vivian. Baik teman-teman, sebelum Ibu Vivian sharing nanti kepada kita, saya bacakan sedikit ya tentang karir beliau. Beliau adalah selama lebih dari 30 tahun menjadi top eksekutif nasional and multinasional perusahaan di Indonesia dan Singapura, top 100 eksekutif, top 15 most powerful women, successfully build a multi-million dollar business empire with Prudential since 2000. Gitu. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Vivian Go. Pastinya hari ini kita dapat daging aja nih ya dari Ibu Vivian. Yuk kita bersama-sama panggilkan dengan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Vivian Go. Baik, Ibu Vivian. Selamat pagi teman-teman di Bali. Selamat pagi, Bu Vivian. Pagi, Bu. Pagi, Bu Vivian. Waduh, ini suatu kehormatan tiba-tiba dapat undangan untuk bicara untuk agensi Pak Januri nih. Waduh, Udah kenal Pak Januri lama sekali ya. Kita teman persejuangan. Sudah lama. Wih, ada coach lagi. Nervous dah saya bicaranya. Ya, Halo Ibu. coach. Ya, alhamdulillah. Awesome, my friend. Awesome. Silakan, Ibu. Oke. Baik teman-teman, saya diberi kehormatan pagi hari ini untuk sharing pengalaman saya sebenarnya ya, nothing very exciting, nothing very special, tetapi memang sudah lama berkecimpung di asuransi jiwa dan juga di Prudential tentunya. Saya tidak ada Sunday punch, jadi let me introduce myself. Saya anak tertua dari 2 bersaudara, jadi saya punya 1 adik. Saya sudah menikah dengan 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan, dan punya 4 cucu yang lucu-lucu. So udah grandma nih Januri. Anak-anak saya dan cucu tentunya semua tinggal di Australia, jadi makanya banyak waktu juga saya spend di Sydney bersama dengan mereka ya. Jadi sekarang memang lagi di Jakarta, tapi sebentar lagi juga mau kembali lagi ke Sydney ya. That's my life now. Jadi back and forth Jakarta dan Sydney. Teman-teman, saya waktu berusia 17 tahun, saya sudah melanglang buana melanjutkan sekolah di Australia. Jadi memang Australia itu kampung halaman yang kedua ya. Jadi 17 tahun saya meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Sydney. Waktu itu sekolah SMA sampai lulus university dari New South Wales University. Saya ambil bagian computer science dan statistik. Lalu sempat bekerja di Sydney selama 7 tahun. Sebelum akhirnya suami memutuskan kami kembali ke Indonesia. Jadi pada saat itu kami sudah dikaruniai anak yang pertama, Terence ya, anak laki-laki. Jadi kami kembali Desember tahun 1983 ke Indonesia. Nah teman-teman, pada saat itu saya kebetulan di offer 1 pekerjaan. Jadi tepatnya 2 Januari 1984 dengan pilihan saya memasuki industri asuransi jiwa. Ya, jadi mungkin teman-teman kalau saya lihat dari wajah-wajahnya yang masih muda, mungkin banyak yang belum lahir di Januari 84, saya sudah masuk ke industri asuransi jiwa. Why life insurance? Banyak yang bertanya. Karena pada saat itu di tahun 84 tentu image asuransi jiwa tidak sebagus sekarang dan jarang sekali orang yang dengan pilihan memasuki industri ini. Tetapi ya saya pada saat itu memilih karir tersebut karena kalau di luar negeri insurance industry itu keren banget teman-teman ya. Gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi besar itu biasanya milik perusahaan asuransi jiwa. Jadi saya waktu itu berpikir ditawarin berbagai posisi, tetapi saya memilih untuk memasuki industri. Ternyata teman-teman itu suatu pilihan yang sampai hari ini saya tidak pernah regret. Ya, walaupun di tengah jalan itu sempat mau pindah ke banking, tapi thank God saya nggak pindah ke banking. Kalau pindah ke banking urusannya ceritanya beda lagi. Jadi teman-teman mulai Januari 84 saya sudah mulai di asuransi jiwa dan memang
person in the right place. Jadi karir saya menanjak cepat sekali. Jadi tahun 1988 saya sudah diangkat sebagai presiden direktur dari perusahaan asuransi jiwa. Ya. Nah, jadi sejak tahun 86 sebenarnya saya diangkat jadi direktur, jadi 88 jadi presdir sampai tahun 1999. Jadi suatu perjalanan yang tidak pendek ya, dari 84 naik jadi direktur, 86, 88 jadi presdir sampai dengan tahun sampai dengan tahun 99 saya berada di puncak posisi di perusahaan asuransi jiwa. Pada saat itu tidak banyak female executive, terutama ya di usia waktu itu masih rada muda ya teman-teman ya. Jadi di dalam usia yang relatif muda, sekarang udah tidak muda lagi tapi hatinya tetap muda ya. Saya sudah menduduki posisi puncak, juga sempat listed sebagai top 100 eksekutif dari segi income. Bukannya mau sok-sokan pamer kok pernah jadi begini bogono, bukan. Tapi sebenarnya ini satu poin mengatakan kepada teman-teman bahwa income saya pada saat jadi kuli di kuadran kiri sebagai employee pun tidak kecil loh, udah masuk ke top 100 eksekutif. Tapi teman-teman itu bukan yang saya mau ceritakan sebenarnya. Ke belakangnya yang lebih seru ya. Nah, pada saat saya menduduki posisi yang puncak itu, dari perusahaan nasional saya berkecimpung masuk ke perusahaan multinasional sampai yang terakhir pada tahun 98 dan tahun 99 saya tetap menduduki posisi puncak di perusahaan asuransi berbendera yang kalian kenal, tetapi ya udahlah nggak usah disebut ya. Nah, teman-teman, jadi pada saat itu saya dalam top of my career, uang tidak kurang. Saya waktu itu dibayar udah dalam US dollar ya, di tahun 98-99 pada saat Indonesia masuk ke dalam Asian Financial Crisis, saya dibayar di dalam US dollar. Nggak ada komplain, saya suka dengan pekerjaan saya. Asuransi jiwa kan memang menantang ya. Nah, di dalam karir saya juga, saya sempat merekrut beberapa nama yang teman-teman kenal. Ya, salah satunya adalah Bapak Rinaldi Mudahar. Itu yang merekrut beliau dari farmasi ke industri asuransi jiwa, saya yang bawa ya. Jadi beliau sempat bekerja sama dengan saya selama beberapa tahun menjadi pada saat itu National Sales Manager dari saya. Jadi benar-benar tangan kanan untuk membantu saya untuk mengembangkan bisnis asuransi jiwa di perusahaan nasional pada saat itu. Saya juga merekrut satu ibu yang Anda sangat kenal, yaitu Ibu Nini Sumohandoyo. Ya, jadi beliau sampai sekarang kalau panggil saya ini Mom, gitu ya. Jadi kita juga sempat merekrut atau saya merekrut Ibu Nini beberapa tahun bekerja sama sangat erat, sampai hari ini pun masih sangat erat. Saya masih bertemu dengan Ibu Nini beberapa minggu yang lalu. Kita ada makan siang bersama Ibu Nini dan bersama Pak Jens Reich. Saya juga bekerja sama dengan Pak Jens Reich di Bendera Biru selama 2 tahun. Ya, itu adalah posisi terakhir sebelum saya melakukan sesuatu yang lebih exciting. Saya sebenarnya ada di Bendera Biru selama 2 tahun. Di sana saya bekerja sama dengan Pak Jens Reich. Ibu Evelyn, Anda juga kenal semua, itu juga saya pernah merekrut beliau sebagai operational manager saya di tahun 95-96. Jadi teman-teman lumayan lah ya. Sejarahnya itu merekrut banyak-banyak orang di industri asuransi yang sekarang juga melihat teman-teman berkembang, itu merupakan suatu kebanggaan juga. Jadi saya sekarang melihat mantan-mantan anak buah yang dulu itu banyak sekali yang udah jadi presdir perusahaan asuransi jiwa. Ya, very very grateful and very very happy. Sekarang itu Astra Life, dulu juga BCA Life, itu semua presdirnya adalah mantan kolega saya. Ya, nah teman-teman, ini sebenarnya kembali lagi bukan sok-sokan, tapi saya coba menunjukkan bahwa di tahun 99 itu saya tidak ada kekurangan di dalam pekerjaan, posisi lumayan bagus, malah bahkan ya posisi yang banyak diimpikan oleh banyak orang sebagai top eksekutif perusahaan multinasional. Bendera Biru itu besar loh gitu ya. Tapi apa sih yang membuat saya itu akhirnya berubah?
Di pertengahan tahun 99, saya yang masih begitu comfortable, akhirnya memutuskan teman-teman, udahlah enough is enough ya, menjadi top eksekutif dari tahun 88 sampai tahun 99 di top eksekutif, sudah menikmati semua yang saya perlu menikmati, tetapi ada satu teman-teman yang saya merasa kurang. Semua dapat, gaji dapat, mobil dapat, driver dapat, you name it, I have it, ya. Tetapi satu teman-teman yang saya tidak dapatkan, yaitu waktu. Ya, waktu untuk anak-anak sangat-sangat limited karena sebagai top eksekutif, you know, the time is not mine. When the boss said come, saya mesti datang. Kalau sekarang kata bos di Prudential, Vivian ada meeting, emangnya gue pikirin kalau nggak bisa meeting ya sudah nggak usah meeting gitu ya, kerennya ya. Nah, jadi teman-teman pada pertengahan tahun 99 saya mulai memikirkan, waduh ini kalau kayak begini terus, ini rada repot nih ya. Waktu itu anak saya yang laki-laki sudah mulai sekolah ke Australia, masih yang cewek yang masih ada di rumah. Saya pikir dia 1-2 tahun lagi juga pasti akan ke Australia untuk melanjutkan sekolahnya. Selama itu waktu saya buat anak-anak benar-benar sangat limited, you bisa bayangkan. Jadi akhirnya teman-teman, di tahun 99 saya memutuskan untuk beralih profesi, menanggalkan jubah korporat saya untuk masuk dunia yang lebih amazing. Kayaknya cerita belakangnya udah pada tahu semuanya ya. Jadi teman-teman pada saat itu saya melihat ada beberapa option buat diri saya untuk menanggalkan baju korporasi. Saya punya beberapa pilihan. Satu, saya bisa jadi konsultan tetap di asuransi jiwa yang nama lumayanlah dikenal. Jadi saya pikir kalau saya menawarkan diri sebagai konsultan, harusnya it's not a problem. Kedua, saya bisa pergi ke general management dengan pengalaman sebagai eksekutif begitu banyak tahun, begitu banyak memimpin orang, mungkin saya juga bisa. Tapi akhirnya teman-teman, saya berpikir ya, bisnis apa ya yang satu bisa memberikan saya kebebasan waktu untuk saya bisa spend time with my daughter sebelum dia ke Sydney. Kedua, satu bisnis yang langgeng. Artinya suatu bisnis jangka panjang yang bisa saya dirikan atau saya bangun, yang saya bisa menikmati untuk satu jangka waktu yang panjang. Jadi bukan is a short term business yang hari ini ada, 3-5 tahun kemudian, suddenly we don't see the business anymore. Tentu saya nggak mau. Kalau saya sudah memutuskan untuk berubah dari karyawan menjadi seorang pebisnis, tentu saya memilih suatu bisnis yang langgeng, yang bisa ya permanen lah begitu ya. Lalu saya tanya pada diri sendiri, saya mau apa sih sebenarnya selain waktu? Nah, saya tahu usia itu akan terus bertambah ya. Kita itu boleh muda di hati, tetapi usia mau tidak mau tiap tahun tambah ya teman-teman ya. Jadi saya itu waktu itu terus terang tidak terlalu memikirkan income itu berapa, tetapi yang saya inginkan adalah suatu lifestyle. Suatu lifestyle yang nantinya, ini even di tahun 99 ya berpikir ya, yang nantinya itu adalah suatu lifestyle yang saya bisa nikmati seperti persis yang sekarang saya sedang menikmati teman-teman. Ya, ini kan 22 years later ceritanya nih. Jadi 99 yang saya bayangkan, nanti saya akan cerita, yang saya bisa menikmati persis seperti yang sekarang saya udah menikmati. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi dengan tekad begitu saja, saya memutuskan, udahlah, nggak apa-apa, duit bisa dicari. Akhirnya teman-teman, bulan Januari tahun 2000. Jadi pada saat kita memasuki abad yang baru, saya juga akhirnya menanggalkan jubah besar korporasi saya masuk ke Prudential. Seorang diri. Saya tidak bawa pasukan sama sekali. Gangho, gua datang seorang diri. Ya boleh tanya, mungkin Januri juga tahu pada saat itu saya datang, saya nggak bawa tim teman-teman. Ya Januri ya, kalau lihat saya selalu alone gitu kan. Ya. Nah, jadi teman-teman, yang pada saat itu saya bayangkan cuma ginilah, dulu membesarkan 3 perusahaan aja bisa. Padahal mau dibilang pengalaman juga nggak banyak. Ya, I learn as I go gitu kan.
pakai pertama-tama masih trial and error. Sekarang ini saya sudah berkecimpung di asuransi jiwa, masa sih nggak bisa gitu kan? Jadi saya melihat ini bisnis sangat exciting. Nah, pertanyaan yang mungkin teman-teman mau tanyakan yang saya jawab langsung adalah why Prudential? Biasanya banyak tuh yang tanya. Iya Bu, tapi kan pilihan banyak. Ya kan, kenapa ke Prudential? Nah teman-teman percayalah bahwa sebagai seorang eksekutif, saya ini mengamati sangat teliti pergerakan dan development dari setiap perusahaan asuransi jiwa yang berada di Indonesia. Itu adalah bagian dari pekerjaan saya. Ya, saya punya tim setiap tahun begitu laporan dari waktu pada saat itu adalah Dewan Asuransi Indonesia ya. Mengeluarkan data dari seluruh perusahaan asuransi jiwa, itu tim saya, direktur-direktur saya akan menelaah, meneliti, melaporkan. Nah, terus kita biasanya ada rapat direksi, kita lihat masing-masing kekuatan dan kelemahan perusahaan asuransi jiwa. Saya tidak akan berpanjang lebar karena waktu saya sempit, cukup mengatakan begini teman-teman. Pada saat itu, perusahaan joint venture ada beberapa. Lumayan banyak. Ya, ada yang namanya AIA, ada yang namanya New York Life yang sekarang udah rest in peace ya, sekarang tinggal jadinya Sequis. Ada banyaklah teman-teman, Dharma Manulife, banyak teman-teman. Pada saat mereka masuk, termasuk Bendera Biru ya, Allianz juga sudah ada di industri. Pada saat saya melihat perusahaan-perusahaan joint venture tersebut, waktu saya masih di perusahaan lokal ya teman-teman, saya tuh tidak pernah gentar loh. Saya tidak pernah merasa challenge dengan masuknya joint venture companies. To me, they are just another name. Tapi teman-teman, terus terang, pada saat Prudential gaungnya mau masuk ke Indonesia, saya mulai pasang kuda-kuda. And honestly teman-teman ya, saya selalu cerita di setiap sharing saya karena menurut saya ini teman-teman perlu tahu ya. Jadi kenapa teman-teman saya merasa wah ini Prudential kalau masuk ini pasti akan menggebrak pasar. Karena sejak awal tahun 90-an saya pernah ada kesempatan bekerja sama dengan salah satu agensi terbesar dari Prudential Singapore ya, dengan Mr. Wee Tiong Hao. Mungkin teman-teman ada yang kenal. Pada saat itu kami bekerja sama beberapa tahun. Saya melihat ya, belajar dari beliau, melihat bagaimana beliau mengembangkan agensi di Singapura. Wah, itu luar biasa teman-teman. Pada saat tahun 90-an aja, kalau kayak saya ke Singapura ya, itu saya dijemput dengan mereka. Itu pada saat itu tahun 90-an tidak kurang dari BMW serinya 7, kalau nggak 5. Mobilnya itu Jaguar, ya, Mercy. Saya bingung loh. Gue yang top eksekutif aja pakai mobilnya nggak jelek sih, tapi nggak juga pakai Jaguar gitu kan, itu mobil sendiri, keren banget. Nah, terus beliau sering datang ke Indonesia, saya banyak sekali belajar mengenai bagaimana mengembangkan satu agensi. Waduh, dia kalau ngomong ya teman-teman ya, saya duduk di audience, itu ngeces teman-teman, tahu ngeces ya, drooling gitu ya. Karena saya merasa pada saat itu maybe I wasn't as good as now in terms of speaking. Sekarang juga ada malu nih, ada coach dengerin saya ngomong gitu kan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, pede aja ya coach ya. Pada saat itu saya tuh mungkin ngomong di publik ya oke lah, sebagai presdir harus ngomong. Tetapi teman-teman waktu dengar beliau bicara, saya bisa, my God, kenapa bisa ngomongnya keren banget gitu ya. Waduh, dia waktu cerita agensi itu menggebu-gebu. Nah, teman-teman, jadi saya tahu nih Prudential punya cikal bakal. Di Singapura aja hebatnya kayak begitu. Ini nanti kalau masuk ke Indonesia membawa bendera, waduh ini pasti luar biasa. Dan teman-teman benar saja, pada saat Prudential masuk ke dunia atau di bumi Indonesia, dia masuk dengan 2 gebrakan, teman-teman. Ini 2 gebrakan yang betul-betul out of expectation dari semua perusahaan asuransi jiwa patungan joint venture yang ada di Indonesia. Kenapa saya tahu? Karena pada saat itu sebagai top eksekutif, kita setiap bulan itu ada pertemuan top eksekutif. Kebanyakan itu semuanya bule dan kebanyakan male, ya nggak apa-apa lah ya. Saya yang paling cantik karena I was the only female, nggak apa-apa lah ya. Tapi setiap kali kita bahas. Nah, jadi teman-teman, Prudential itu masuk menggebrak pasar. 2, 1, produk
unit link. Padahal teman-teman eksekutif semua mengatakan apa? Indonesia is not ready for unit link products. Boro-boro mau masuk unit link product. Jual tradisional aja setengah mati, orang kagak ngerti. Jadi semuanya pada bilang ini nggak akan lah dia bisa masuk dengan unit link. Satu. Kedua, terus kita dengar lagi Prudential mau masuk merubah atau bukan merubah, dia beralih dari sistem cabang brand system. Ya, waktu itu saya membesarkan perusahaan bersama Pak Rinaldi, itu kita membuka cabang, teman-teman. Jadi kayak cabang bank, di mana cabang itu kita buka, kantor dari kita menggaji orang, teman-teman, merekrut dan menggaji orang untuk menjadi branch manager. Itu aja susah, teman-teman. Benar-benar susah. Kenapa susah? Wong image-nya kayak begitu. Jadi kembali lagi eksekutif di Indonesia pada mengatakan Indonesia nggak mungkin lah bisa pakai agency system. Mana mungkin kita mau cari branch manager aja itu tidak mudah. Padahal itu mereka digaji loh. Jadi dua teman-teman ya. Tapi teman-teman Prudential bilang begini, emangnya gue pikirin. Dia tetap masuk ke Indonesia dengan satu memakai sistem agency, kedua meluncurkan produk unit link yang merupakan produk pertama unit link yang ada di bumi Indonesia. Teman-teman, kasih tepuk tangan dong kepada Prudential. Ini suatu breakthrough yang menurut saya sebagai pengamat itu luar biasa. Ya teman-teman ya. Nah, jadi itu yang membuat saya sebagai top eksekutif gentar. Waduh, ini kayaknya masuk nih akan menggoyangkan pasar Indonesia. And I was right, teman-teman. Jadi pada saat itu banyak mantan-mantan anak buah saya yang sudah masuk dulu ke Prudential. Setiap kali ketemu, saya melihat, waduh mereka kalau cerita, matanya berbinar-binar. What happened nih? Ada apa di Prudential? Ya teman-teman. Nah, makanya akhirnya karena saya melihat masuknya itu sudah dengan satu gebrakan. Dan saya melihat apa yang terjadi di Singapura, Hong Kong, Malaysia. Saya tidak melihat yang di UK, teman-teman, karena itu terlalu jauh. Ya, I was with a UK company sebelum saya pindah. Itu perbedaan produk dan sistem itu terlalu jauh. Jadi kalaupun mau diimpor dari UK, menurut saya itu agak sulit. Tapi kalau local atau regional, Singapura, Malaysia, itu sangat dekat sekali bisa membawa eksperti ke Indonesia. Nah, jadi melihat itu adalah kenapa saya pikir Prudential itu adalah luar biasa. Maka teman-teman, pada saat saya memutuskan untuk membangun agency, teman-teman udah tahu dong, saya tidak berpikir yang lain. Pilihan saya hanya satu, yaitu Prudential. Ya, itu tanpa ragu-ragu dan itu betul-betul dengan pilihan karena saya adalah pengamat asuransi jiwa di Indonesia. Nah, teman-teman, ceritanya jadi akhirnya saya masuk di Prudential Januari tahun 2000. Terus terang, bulan-bulan pertama itu saya bingung. Padahal waktu saya masuk ya teman-teman, karena mungkin udah biasa ya sebagai eksekutif, saya sudah punya plan, saya sudah punya strategi, saya mau begini. Tapi terus terang teman-teman, pada saat masuk, saya mulai dari nol karena saya datang seorang diri. Jadi saya mulai belajar yang namanya unit link itu apa sih? Ya saya nggak tahu yang namanya unit link itu apa karena yang saya jual itu dulu atau yang produk-produk yang pernah saya luncurkan yang saya ikut membuat itu semuanya produk tradisional. Saya mulai belajar, ya. Lalu saya mulai menghayati, oh unit link itu kayak gini. Oke lah, belajar cepat, ngerti. Lalu saya mulai melihat apa kehebatannya Prudential. Oh, ternyata saya dikasih tahu ini ada suatu sistem yang hebat. Sistem apa sih maksudnya? Oh, ternyata setelah saya pelajari, ini sistem seperti franchise business. Wah, saya pikir kalau franchise bisnis kan asik, teman-teman. Saya tinggal copy sistemnya, saya jalan. Tapi teman-teman namanya baru masuk, pasti kita masih meraba-raba walaupun dikasih tahu franchise bisnis, nggak ngerti sistem itu apa. Jadi terus terang teman-teman 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, itu saya agak terombang-ambing. Tidak sure langkahnya itu mau kemana. Padahal dari awal sudah tahu strateginya. Tapi begitu masuk terombang-ambing. Sampai kira-kira itu pertengahan tahun 2000 teman-teman. Ya,
pada saat itu agensi saya sering mengadakan, mungkin Pak Januri pernah ikut, yang namanya Selling and Recruiting Seminar. Pak Januri pernah ikut? Ya, Itu betul. satu seminar yang menurut saya luar biasa ya. Jadi saya mengikuti yang pertama di bulan Februari, antara ngerti nggak ngerti gitu ya. Pertama kali dengar soalnya, tapi yang kedua kali saya ikut itu adalah di Juni tahun 2000. Pada saat itu teman-teman, saya duduk sebagai pendengar, peserta. Saya kayaknya masih ikut membawakan satu sesi di waktu di Juni tahun 2000 ya. Sudah memberanikan diri tampil bicara gitu ya. Tapi teman-teman, di seminar itu saya mendapatkan aha dari bisnis ini. Saya melihat bagaimana mengembangkan agensi ini. Saya melihat bagaimana predecessor saya, orang-orang yang sudah masuk sebelum saya, mengembangkan jaringannya. Nah, di seminar itu teman-teman, jadi saya akhirnya menyadari lagi bahwa sebenarnya strategi yang sudah saya canangkan waktu saya masuk di Prudential itu adalah strategi yang benar. Kenapa jadi saya terombang-ambing? Akhirnya saya konsultasi dengan leader saya dan dengan mengatakan, coba ya, saya punya satu pemikiran begini nih strategi saya. Menurut you itu saya dalam menjalaninya ini benar atau masih salah langkah? Akhirnya mentor tersebut mengatakan, iya betul. Kenapa you bisa terombang-ambing dari awal? Saya juga bingung melihat you begitu. Oke. Jadi teman-teman begitu saya mendapatkan strateginya itu sudah dibentuk jaring network. This business, teman-teman, is all about building your team and create your network. Kalau kita tanya teman-teman, kalau tujuannya bisnis itu di Prudential mau ngapain sih? Ya, saya sudah banyak sekali jadi speaker di mana-mana. Jawabannya pasti sama. Cari duit. Pokoknya ujung-ujungnya duit. Duit yang seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Aduh, jawabannya semua sama. Nggak ada bedanya. Ya, dari tahun 2000 jadi speaker sampai tahun 2022. Oh my God, udah 22 tahun. Itu jawaban nggak pernah berubah. Nah, teman-teman, saya tanya lagi, uang semacam apa yang you mau dapatkan? Karena uang itu bisa aktif, bisa passive income. Nah, teman-teman, kalau you mau hidup seperti yang sekarang saya alami, wah, boleh dong menuakan diri ya. Kan udah 22 tahun nih. Jadi teman-teman kalau yang baru masuk di bawah 5 tahun atau baru 10 tahun boleh fast forward. Kalau nonton drakor boleh fast forward ya. Lihat kira-kira kalau di ujung-ujungnya itu mau kayak apa sih? Kayak beginilah teman-teman. Yang saya inginkan adalah satu, ya. Oh enggak, jangan yang diinginkan dulu. Jadi tadi ya teman-teman, saya udah tahu saya mau membangun jaringan. Nah, jaringannya semacam apa? Lihat dong rules-nya apa pada saat itu. Kan kita berpartneran dengan Prudential. Jadi tentu saya juga mesti tahu Prudential ini menyediakan apa untuk saya. Oh, ternyata teman-teman, Prudential itu mengatakan kalau saya punya 6 AM, pada saat itu agency manager kita nggak sekeren sekarang, namanya agency director. Jadi dari CEO dengan income yang free fall, saya jadi agency manager, teman-teman. Kasihan nggak sih? Enggak sih. Title-nya doang yang kasihan ya. Dikatakan bahwa rules-nya Prudential, kalau saya punya 6 AM, AM abadi. Apa sih artinya? Artinya saya untuk mengatakan cepet AM. Ya, saya pakailah segala macam cara yang saya tahu sebagai eksekutif, ngatur waktu, ngatur meeting, ngatur ketemu orang, interview orang, ngajarin orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu di tahun-tahun pertama, itu yang saya lakukan. Ketemu orang, terus ketemu orang, ngomonginnya apa? Bukan jualan, teman-teman. Jualan kesempatan berbisnis bersama Prudential.
Terus teman-teman saya yang saya rekrut akan jadi leader, nggak tahu bagaimana cara merekrut orang. Saya duduk ngajarin mereka satu persatu. Ya, itu yang saya lakukan di tahun-tahun awal. Sehingga teman-teman, sampai dengan tahun 2004, jadi waktu saya menjalani 4 tahun, saya akhirnya sudah mempunyai 6 AM. Ya, ini sih terima kasih semua kesempatan yang udah diberikan, support dari semua orang, dan ya nggak tahu lah, mau dibilang hoki, mau dibilang kerja keras, ya udah semua dicampur jadi satu. Saya dapat 6 AM dalam 4 tahun. And from there on, ya smooth sailing tuh seperti kapal-kapal yang Anda lihat di background saya sampai dengan hari ini. Ya teman-teman, kalau kita punya network yang besar, kerjaan saya itu enak, ringan. Dalam arti yang saya mau make sure adalah orang yang saya rekrut berhasil, dia bisa merekrut orang yang berhasil, terus jaringan saya makin hari makin besar bukan tanpa, saya bersama tim membesarkan tim masing-masing. Jadi ini istilahnya win-win teman-teman. Kenapa? Karena kalau di corporate itu adalah piramida kerucut. Di atasnya itu hanya segelintiran orang yang bisa di atas. Betul? Anggota direksi itu paling banyak 5-6 orang. Presidir selalu cuma 1. Iya. Tetapi teman-teman di dalam bisnis kita, everyone can win. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa membangun bisnis ini untuk menjadikan sebesar yang you inginkan. Itu enaknya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman ini mau melihat saya bisa jadi apa sih 5-10 tahun kemudian, what kind of a lifestyle yang saya bisa menikmati, ya itulah teman-teman, lifestyle-nya itu kalau buka jendela pagi hari melihat pemandangan, yaitu pemandangan yang Anda lihat itu adalah kalau saya buka jendela saya di Sydney, saya melihat itu pemandangan saya. Ya, itu adalah apartemen saya yang di Sydney. Ya teman-teman, bagus atau jelek ya saya suka lah gitu ya. Kalau di sini buka jendela melihatnya itu kebun. Kalau di Sydney melihatnya kayak begitu. Saya mau pergi ke Australia, kalau mau cek account tiap bulan masih ada yang ngisiin nggak teman-teman? Ada loh. Pasti. Baik banget teman-teman tahu. Kemarin waktu lockdown teman-teman ya, 2001, 2 tahun. Saya kebetulan lagi di Sydney sebelum lockdown. Jadi Februari tanggal 7 saya berangkat ke Sydney tahun 2020 karena cucu mau lahir. Akhirnya cucu lahir 12 Februari tahun 2020. Maret lockdown. Australia close the border, saya tidak bisa keluar karena saya permanent resident Australia. Akhirnya saya di Australia 2 tahun teman-teman. Tapi bisnis jalan terus nggak? Jalan terus teman-teman. Jalan terus. Dengan teknologi seperti hari ini Anda berada di Bali, Anda padahal kan nggak tahu saya di Sydney atau di Jakarta ya. Doesn't make any difference, ya kan? Saya bisa Zoom dengan Anda. Sama, 2 tahun saya di Sydney teman-teman. Bisnis jalan terus karena ada Zoom. Ya, kalau mau memeriksa rekening, jarang-jarang sih saya lihat. Tapi ada tuh isinya. Ada yang ngisiin loh. Prudential baik banget. Dia nggak tahu saya di Australia 2 tahun. Tapi tiap bulan tanpa melihat cuaca ya, tanpa melihat hujan teriknya panas matahari, dia tetap kasih saya uang buat saya bisa belanja di Australia supaya bisa hidup. Ya, saya di Australia itu nggak tinggal sama anak. Teman-teman, saya tinggal sendiri, anak-anak punya rumah masing-masing sendiri, saya tinggal di apartemen sendiri. Jadi orang-orang pikir saya di sana tinggal dengan anak-anak. No, saya tinggal sendiri ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah passive income yang saya harapkan teman-teman bisa melihat dan teman-teman bisa membangun. Yes, I know it takes time to build. Yes, I know banyak masalah kalau di recruiting. Yes, I know, aduh susah ya merekrut orang, aduh susah ya begini, begitu, begini. Iya, kalau nggak susah teman-teman, no pain, no gain. Kalau semuanya itu smooth sailing, ya nggak ada serunya. Sampai hari ini, tadi pagi teman-teman tahu hari ini tuh hari yang sangat repot buat saya. Kebetulan ini hari ganjil, nomor mobil saya genap. Jadi saya mesti pagi buta udah pergi ke kantor.
Dari 9.30 teman-teman tadi saya ngajar sampai 3.30 cuman break 1 jam untuk lunch di agensi saya. Wow. Kenapa? Karena minggu depannya lagi saya udah mau balik ke Sydney. Teman-teman bilang mumpung katanya si Madam masih ada di Jakarta. Saya disuruh, saya bilang, gue ntar jam 5 masih mesti ngisi acara Bali. Teman-teman emangnya gue pikirin katanya ya. Jadi dari pagi teman-teman 9.30 saya tadi jam 7.30 udah jam 8 berangkat dari rumah. 3.30 teman-teman baru selesai. Itu pun kalau nggak isi acara Bali itu bakalan sampai malam nggak selesai. Saya bilang udah ya kayaknya udah dari tadi pagi deh. Jadi teman-teman, at this stage of my life, saya kerja karena saya suka bekerja, bukan karena saya harus bekerja. Teman-teman mengerti bedanya? I work because I want to, not because I have to. Ya teman-teman, ini yang saya ingin teman-teman bisa membuka mata untuk mengatakan kalau saya build team, yes, ada harga yang harus dibayar. Harganya mahal. Tadi saya ngomong ke tim saya, mau nge-recruit, mau membangun, mau membuat network yang besar, yes. Ada 2 cara. You mau cara cepat atau you mau cara lambat. Kalau mau cara cepat, you harus jalan tol. Kalau you mau jalan tol, ada harga yang you harus bayar. Karena tol itu tidak gratis. Ya, kalau you mau yang jalan tikus, mau lambat, boleh, tidak usah bayar tol. Tapi you berdiri aja di situ, macet-macetan di jalan tikus. Jadi teman-teman boleh pilih, ya. Nah, teman-teman tentu semua kita maunya cepat. Kita mau jalan tol, tapi teman-teman ada harga yang harus dibayar. And ini teman-teman, saya kasih tahu ya, sebagai orang yang dituakan ya, apapun yang you bayar hari ini, it's well worth it. Why? Karena this is such an amazing and awesome business. Yang 5, 10, 15 tahun kemudian, 1, Anda bisa menikmati your financial freedom. Karena you dapat passive income dari your network. Ya, you bisa menikmati lifestyle yang you mau. Saya dari dulu itu hanya maunya begini loh. Kalau satu hari saya pensiun dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Saya tidak ingin dependent on anak saya. Kalau saya mau ke Sydney, saya tidak usah telepon anak saya, Terence atau Charlene, ayo dong kirimin tiket, mami mau ngunjungin kamu. Saya tidak mau. Pantang. Ya. Ada juga kalau saya mau ke Sydney, saya cuma bilang, I'm coming back ya, tanggal 9 September sampai di Sydney. Langsung anak laki saya udah tanya, oh mom, are you back? Mami mau makan apa? Let's get together on the weekend. Wah, gitu teman-teman. Yes. Karena maminya nggak pernah minta. Ntar juga akhirnya makan gue yang bayar. Gitu ada juga ya. Jadi dia udah book tadi pagi baru dia book. Mami mau makan apa? Oke, pokoknya jangan makan Chinese, Indo, Japanese. Udah bosen, Italian, udah yang lainnya. Oke, let's eat Middle Eastern. Oke. Tadi pagi dia kirimin linknya. Mom, we are having lunch here tanggal 11 hari Minggu. Wow. Ya. Nah, Awesome. itu lifestyle yang saya inginkan, teman-teman. Jadi anak saya juga nggak stres. Ya saya nggak tahu ya kalau misalnya saya bilang, Ter kirimin tiket, mami mau datang. Saya juga nggak tahu reaksinya. Duh, mah we are very busy, datangnya nanti aja. Bisa begitu? Bisa. Saya nggak tahu gitu ya. Tapi saya tidak ingin, itu bukan lifestyle yang saya inginkan, teman-teman. Jadi saya inginnya adalah, ya udah saya pergi. Jadi saya pergi tanggal 8 September, jadi sampai ke Sydney tanggal 9 September. Anak-anak tanya, mami mau berapa lama di Sydney? Oh, 2 bulan. Nanti November mami mesti balik lagi ke Indonesia. But, saya bilang, 1 Oktober mami mau ke Kanada. Ya suka-suka gue dong, gitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah satu holiday yang sangat-sangat saya impikan dari dulu. Ya, ini udah lama di bucket list saya. Sebetulnya mau perginya bulan Mei tahun 2020, akhirnya tertunda sampai nanti Oktober. Semoga Tuhan mengizinkan saya untuk pergi. Visa baru saja dapat. Visa Kanada itu lama banget, baru dapat last Friday untuk ke Kanada. Jadi harusnya itu all go untuk saya pergi ke Kanada. Nah, teman-teman, saya ke Kanada itu mau naik train. Wow. Yang namanya The Rocky Mountaineer. Teman-teman tahu itu keretanya adalah terbuat Ada gangguan teknis, tapi kita
kembali bertemu lagi ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Ibu Pipan, thank you. Oke. Oke, tadi saya sampai bicara second generation ya, Ya, Coach second ya. generation Oke. ya, Ibu Pipan. Ya, Continue dari jadi sana. teman-teman kali ini saya bertemu dengan beberapa senior agency director, teman-teman lama dari seperjuangan dari tahun 2000-an ya teman-teman ya. Itu mereka sudah membawa anak-anaknya itu masuk dalam bisnis ini ya. Saya ketemu dengan Ibu Lani Sugiarta yang saya rasa teman-teman juga kenal, dengan dua putrinya ya, sudah masuk ke dalam bisnis ini. Fantastic teman-teman ya. Jadi ini adalah bisnis yang memang bisa kita dapati bersama dengan Prudential. Saya melihat waktu sudah lumayan saya punya waktu mungkin tinggal sedikit lagi. Basically itu yang saya ingin share. Oh, satu lagi mungkin teman-teman ya. Bisnis ini tadi saya bilang waktu saya memasuki bisnis agency, saya mau satu bisnis yang langgeng, yang permanen, yang saya bisa menjalani untuk waktu yang lama. Nah, teman-teman udah tahu, Pak Januari sudah masuk dari tahun 96. Saya masuk dari tahun 2000 aja udah 22 tahun ya, teman-teman ya. Wow, itu kalau anak bayi aja sekarang udah lulus university loh, udah 22 tahun. Jadi kita udah lulus university beberapa kali nih ya. Nah, yang saya mau katakan adalah gini. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya begini, benar nggak sih pangsa pasarnya di Indonesia besar? Masih berapa tahun lagi industri ini bisa bertahan? Produk kita itu apa masih bisa terus? Teman-teman, di dalam 5 menit ke depan saya hanya mau mengatakan dua hal. Satu, you have to believe in the life insurance industry. Ya, kepercayaan you terhadap industri asuransi jiwa ini adalah merupakan satu kunci keberhasilan you di dalam bisnis ini. Insurance industry is not a young industry. Sudah lahir ratusan tahun, sudah mengalami badai, sudah mengalami financial crisis, mau Asian, mau global, berkali-kali, sampai Lehman Brothers pun udah jatuh. Life insurance company nggak ada yang bagaimana-bagaimana. Still stay strong. Jadi satu, industrinya mantap teman-teman. Kedua, produk kita teman-teman. We are dealing with life. Ya, namanya life insurance. Kita itu dealingnya dengan kehidupan, dengan life. Dari zaman batu sampai sekarang teman-teman, siklus kehidupan itu tidak pernah berubah. Dari sekarang sampai ke depan, siklus kehidupan pun tidak akan berubah. Apa artinya? Di dalam siklus kehidupan, bayi dilahirkan, bayi bisa sakit, bayi bertumbuh, bayi mesti masuk ke sekolah, dia besar, dia menikah, dia punya anak lagi, dia terus bekerja, bisa ada musibah, bisa sakit, bisa cacat, bisa meninggal, and then the cycle repeats itself. Atau dia hidup panjang, dia mempunyai gaya hidup seperti kita ini, itu semua teman-teman adalah siklus kehidupan. Dan siklus kehidupan itu ada relevansinya dengan produk-produk yang kita pasarkan yang berhubungan dengan asuransi jiwa. Jadi teman-teman, don't worry. Life insurance industry is here to stay. Produk kita akan terus menjadi relevan karena siklus kehidupan tidak akan berubah. Dari dulu sampai sekarang begitu. Dan saya yakin seyakin-yakinnya di dalam perubahan yang terjadi, begitu banyak perubahan, satu hal yang tidak berubah adalah life. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Ini bisnis udah awesome, industrinya udah oke, produknya pun permanent. So, bagi yang masih muda, you still have a lot of chances, opportunities untuk membangun bisnis ini and make it the best you can be. Thank you teman-teman untuk dengerin sharing saya pada sore hari ini. Luar biasa. Saya memberikan waktu sedikit kalau ada yang mau Q&A. Thank you. Dahsyat. One go. Ya. Pastinya oke. Baik, saya akan panggilkan Ibu Vera Hartono untuk memberikan sambutannya Ibu ya. Silakan Ibu. Iya, sesi Q&A ya. Oke, baik teman-teman, tentunya kita juga nggak akan menyanyiakan kesempatan ya. Nah, karena Madam ya tadi disebut ya, Madam bisa kita undang nih ke Bali nih untuk sharing bersama 3 KPM terbesar di Bali. Jadi saya buka
pertanyaan ya, kita Q&A. Dua pertanyaan saya buka. Oke, buat teman-teman yang di Zoom juga boleh ya, bisa nanti lewat. Ya, Ibu ya, oke sebentar. Buat teman-teman yang di Zoom juga boleh, nanti bisa diklik di kolom chat ya. Iya, Ibu Vera pakai lipstick dulu gitu ya, biar karena mau. Udah cantik Ibu Vera. Silakan Ibu. Halo Vera, apa kabar? Bu Vivian, thank you ya sudah kasih berkat buat kita tim Bali yang luar biasa. Hari ini sharingnya Ibu ini sangat menggugah kita semuanya. Nah, yang saya tadi dapat adalah kita bekerja bukan karena harus, tapi kita bekerja sesuai dengan yang kita mau. Itu luar biasa, Bu. Wow, keren. Ya, nah, Bu, saya cuma ingin bertanya. Satu ya, ini dari tadi tuh saya bingung sendiri di belakang. Ibu kan tadi bilang ibu ini seorang eksekutif ya. Nah, woman eksekutif gitu ya. Jadi sebelum join di Prudential nggak main-main ya. Ibu punya prestasi, ibu punya jabatan gitu ya. Presdir, presiden direktur loh Bu, bukan manajer bukan apa. Ini presiden direktur. Nah, pertanyaan saya, sewaktu Ibu join di Prudential, ada nggak sih yang Ibu alamin, mungkin saudara atau teman atau apa, bilang Ibu ini apa nggak salah pilih dengan apa yang Ibu pilih, Ibu mau join di Prudential, istilahnya tangga sudah paling atas, Ibu turun dulu untuk tangga paling bawah, gitu kan. Dan ini menurut kita ini kan sebetulnya impossible, gitu kan. Nah, apa pertanyaannya, apa yang Ibu lakukan, jurus-jurus apa yang Ibu lakukan sewaktu pasti ada teman atau saudara yang kepo lah istilahnya ya, pasti ngomongnya negatif tentang pilihan Ibu ini. Terus bagaimana cara Ibu mengatasi hal itu dan akhirnya Ibu tetap jalan sesuai dengan yang Ibu pilih. Nah, itu pertanyaan saya, Bu. Thank you. Oke. Wah, ini $1 million question nih Vera. Oke, teman-teman gini ya. Mindset kita ini sangat penting. Pada saat kita memutuskan melakukan sesuatu, kita ini sudah harus menganticipate and prepare ourselves untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, ya. Untuk saya pada saat itu keinginan untuk mempunyai waktu yang lebih banyak dengan anak saya itu jauh melampaui kekhawatiran saya kalau ada orang yang kepo-kepo, itu kepo-kepo tahu kan bahasa keren ya, yang mulai pikir saya itu gila atau mengambil gini gino. Saya nggak pikirin, beneran saya nggak pikirin. Karena buat saya itu saya melakukan sesuatu itu saya tahu ini yang saya mau, saya jalankan. Kalau kita terus mendengar suara-suara dari luar, itu akhirnya hidup kita didikte oleh orang-orang yang kepo, yang ya sebenarnya gini Vera, waktu itu yang paling terkejut sebenarnya bukan teman-teman, tetapi anak buah saya yang ada di bendera biru. Mereka yang rada-rada merasa ibu ini rada-rada crazy dari seorang, waktu itu jabatan saya di biru itu presidirnya adalah CEO-nya adalah bule, saya wakil presidir. Dia melihat saya itu ini aneh ya. This ibu, what's wrong with her gitu loh. Kalau teman saya malah dia melihat saya tidak ada perubahan lifestyle. Padahal berubah juga loh dari mobil yang keren ya. Saya tuh nggak pernah punya mobil teman-teman. Karena mobil selalu disediakan dari kantor. Ya, setiap berapa tahun ganti mobil. Ini waktu masuk Prudential for the first time saya mesti beli mobil sendiri, teman-teman. Ya, tapi kan suami juga punya mobil. Teman saya itu tidak melihat perubahan lifestyle. Jadi, kalaupun kepo mereka ya udahlah, kita nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa. Tapi yang kepo itu anak buah saya, teman-teman yang pada menanyakan. But kembali lagi, saya tidak sama sekali tidak terkecoh karena ya biarin aja. Ya pernah ada sekali lucu pergi ke award night, mami saya ikut dengan saya. Dia kan nggak tahu saya itu kerja apa ya, ya nggak terlalu tahu lah. Pokoknya dia taunya anaknya presdir aja. Dan dia pikir saya itu masih presdir. Jadi waktu di award night itu kita duduk di sebelah
top agent sebelah maminya. Terus maminya tanya sama mami saya, ini anaknya? Iya. "Eh, posisinya apa?" Mami saya bilang nggak tahu, kalau dia biasanya jadi presidir. Tapi dia lihat kenapa yang kasih piala presidir orang lain gitu ya. I don't care. Gitu kan. Mami saya juga nggak nanya, lu sebenarnya sekarang ngerjain apa sih kok begini nggak. Jadi my point is, kalau kita udah nekat mau melakukan sesuatu, yang kita lihat adalah end result-nya, not the process of getting there-nya. Ya. Jadi destinasi itu yang kita lihat, the lifestyle that I want, itu yang saya fokuskan. Proses kesananya, mau ada orang kepo kek, mau sayanya nggak ada duit kayak sementara, it's part of the process. Saya udah siap. Saya waktu itu buat declaration di kantor saya waktu saya baru masuk, karena saya masuk seorang diri, saya bilang saya siap dengan zero income di tahun pertama. Malah saya mesti keluar duit karena mesti hire secretary, mesti beli laptop, mesti beli mobil, itu keluar modal teman-teman. But do I care? No. Sekarang 22 tahun kemudian kalau teman-teman tanya, nyesel nggak dulu pindah? Untung pindah. Kan jawabnya gitu. Untung pindah. Iya dong, kalau enggak saya sekarang udah seumur segini. Sudah jauh dari dulu dipensiunkan teman-teman. Karena saya udah melampaui batas pensiun by Indonesian law. Even by Australian law, I would be a pensioner by now ya teman-teman ya. Jadi nyesel nggak? Ya pasti nggak. Pada saat itu kalau saya terkecoh dengan orang-orang yang mulutnya iseng, mungkin saya nggak jadi dan tidak bisa menikmati kehidupan yang saya nikmati sekarang. Jadi teman-teman, don't worry about the process dan external factor. Jangan. But focus on your dream. Fokus on your dream dan terus aja berjalan menuju you punya dream. Jangan banyak terkecoh dengan orang-orang yang mau mengatakan apapun. Karena yang menjalani hidup ini adalah kita, bukan dia. Kita senang, dia juga nggak kebagian. Kita nggak senang juga bukan urusannya dia. So, tutup kuping. That's all. And itu betul-betul yang saya jalankan. I don't care. Itu moga-moga menjawab pertanyaan Vera ya. Oke, Bu. Thank you. Thank you Ibu Vivian. Luar biasa jawabannya. Sangat memenuhi apa ekspektasi saya. Gitu. Thank you. Thank you, thank you. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Ibu Vivian Go dan untuk Ibu Vera Hartono. Oke, MC-nya boleh juga ya, spesial ya, boleh juga bertanya ya. Karena saya juga penasaran sama seperti Ibu Vera gitu ya, dan mungkin audiens yang lain, teman-teman yang lain juga pasti penasaran. Nah, kalau saya lebih menanyakan tentang ke ini, apa namanya, pengembangan bisnisnya gitu. Nah, pastinya di awal Ibu Vivian di tahun 2000 dan 2022, sekarang kan udah 22 tahun ya, apakah caranya itu masih sama atau caranya berbeda, dan bagaimana cara Ibu merekrut, nah yang direkrut ini apakah saudara, teman, atau siapa yang Ibu rekrut gitu, dan bagaimana cara Ibu mendirection mereka, memperkenalkan bisnis ini kepada mereka, apa yang Ibu sampaikan gitu. Thank you Ibu. Oke, pada dasarnya merekrut siapa aja. Tentu waktu pertama-tama merekrut orang-orang yang dekat dengan saya, ya, teman-teman dekat. Banyak mantan anak buah kan banyak ya. Nah, mulai saya panggil-panggilin. Itu sebenarnya advantage saya loh, Vera tadi ya. Kan orang pada pikir ini nggak salah ya si ibu pindah. Jadi waktu kalau mereka telepon atau saya telepon ke dia, lu mau tahu kenapa gue pindah? Come, sini gue ceritain. Udah datang dong. Pertama adalah mantan anak gua misalnya. Terus ada orang-orang yang curious. Lu nggak salah pindah. Emang lu mau tahu kenapa gue pindah? Ya sini datang. Gue ceritain. Kan begitu. That's a Jadi point. kita mengambil kesempatan di dalam kesempitan kan? Benar. Jadi teman-teman, it's how you change satu apa yang kelihatannya mungkin sebagai satu handicap and turn it into an opportunity. Jadi saya tweak. Jadi orang-orang yang curious, ya ayo sini datang. Nah, terus saya menceritakan, teman-teman, sebetulnya saya itu sangat passionate di dalam bisnis ini, dan saya sangat passionate untuk membuat orang itu berhasil. Buat saya, membuat orang yang berhasil itu jauh lebih bahagia daripada saya mendapatkan income langsung dari hasil saya.
karena memang mungkin scope saya lebih ke sana dan saya tahu kekuatan saya itu lebih kepada merekrut, mendidik, memonitor, memotivasi orang daripada saya suruh jualan sendiri. Terganggu ya. Halo. Halo. Biasa-biasa bisa menjadi hebat. Dari yang susah bisa menjadi jauh lebih baik. Internet connection is low. Pasti bisa dengar saya? Oke. Oke, Oh, bisa ya. Oke. Tempat kepotong. Jadi saya merasa, loh, kalau saya punya suatu cerita di mana saya yakin, nah makanya ini mesti yakin teman-teman, your belief ini waktu ngomong itu you punya beda ya. You ceritakan kesempatan berbisnis bersama Prudential, berpartner dengan saya misalnya, apa yang dia bisa dapatkan. Nah, kita kalau bicara mau ngasih duit ke orang, teman-teman, kita mau ngerekrut orang, kita mau kasih dia duit loh. Kan kita pede. Kita mau kasih duit, kenapa jadi malu? Kenapa jadi susah? Teman-teman tuh pada pandai berjualan, tapi teman-teman realize kalau you jualan, you mengambil duit dari kantong nasabah ke kantong Prudential. Tapi teman-teman kalau kita merekrut orang, kita memberikan uang loh dari Prudential ke kantong orang yang mau kita rekrut. Benar atau benar? Benar kan? Benar. So when you put money into their pockets, wah pede dong kita cerita. Kita ceritanya waktu itu aja belum sekarang. Sekarang saya terus terang tidak mau merekrut direct teman-teman. Saya lebih mau mendevelop my anak cucu cici cocot supaya lebih berkembang dan lebih baik karena itu adalah passion saya, bukan passion lagi untuk membangun direct team ya. Jadi ya itu yang saya lakukan. Jadi kepada siapa? Kepada semua orang yang saya bisa ketemu, saya ceritain. Kepada leader-leader yang udah mulai dipromosikan, saya ngajarin mereka bagaimana merekrut. Tapi teman-teman, satu yang you mesti yakini adalah kita merekrut orang itu, kita memberikan kesempatan untuk orang tersebut merubah hidupnya menjadi lebih baik. And why not? Dan dengan keyakinan itu, saya yakin teman-teman pun bisa melaksanakan tugas ini atau role ini dengan sangat-sangat baik. Apalagi teman-teman yang udah menikmati, ya. Ibu Vera kemarin mengatakan dia bertemu dengan saya di tahun 2002. Berarti udah lama banget ya Vera juga ya di Prudential. Masih juga bertahan. Karena kenapa? Dia juga pasti sudah menikmati. Sudah bisa juga jadi role model teman-teman untuk menceritakan saya ini juga berjuang loh dari tahun 2002. Nggak tahu joinnya kapan, tapi kemarin beliau mengatakan bertemu dengan saya di tahun 2002. Kan udah lama. So, masih semangat. Dan semangat itu kita tularkan ke orang yang kita mau rekrut, teman-teman. Dia biar merasakan ci-nya dari kita ini luar biasa loh. Semangatnya untuk menceritakan kita punya kesempatan yang mau kita berikan. Then, Bu what Vivian, you worry about? Yes. saya ngomong ya kemarin sama Gus Tommy, saya bilang, saya waktu bergabung tahun 2002, Ibu Vivian itu sudah menarik saya. Buat saya itu sangat menarik. Tapi saya nggak berani deketi Bu Vivian. Saya ini Saya nggak gigit kan, Vera? ya, takut maksudnya gini, ini nih orang kuaya banget gitu ya. Saya tuh minder untuk deketi Bu Vivian. Gimana ya caranya untuk saya menyapa, untuk saya bisa ngobrol. Nah, ternyata sekarang ini Ibu itu sudah ngomong di depan saya, bahagia banget saya, Bu. Maksudnya saya itu penasaran banget. Thank you. Penasaran. Very humble, very humble. Ya, sampai saya bilang, Thank you. sampai saya bilang gini, saya sampai kaget Coach Tommy itu ngundang Bu Vivian kan. Saya bilang, Coach, Bu Vivian ini the legend menurut saya, untuk saya ya. Jadi waktu saya diundang sama Pak Januri ke Jakarta, untuk ikut petik, untuk ikut pokok acara-acara Jakarta, saya udah ngelihat Bu Vivian tuh saya mau deketin tuh deg-degan, karena rasanya bagaikan kan. Terus ternyata begitu saya telepon Bu Vivian kemarin, saya tuh
sampai bilang sama coach Tommy, 30 menit loh coach saya ngobrol. Saya biasanya kalau ngundang pembicara itu paling 5 menit 10 menit selesai. Tapi nggak tahu sama Bu Vivian itu mengalir sampai 30 menit, saya langsung dapat semangatnya, dapat spirit. Awesome. Luar Aduh, biasa, I'm not that good lah Vera. Tapi thank you. Biasa buat saya gitu ya. Nah, jadi saya dapat lagi role model yaitu Bu Vivian gitu kan. Wow, yes. Saya Coach Tommy, thank you ya Coach, Wow. menghadirkan Ibu Vivian yang luar Thank you, biasa. thank you. Yes. Thank you. Jadi yang mempertemukan kita hari ini Coach Tommy ya. Ayo dong kasih tepuk tangan buat Coach Tommy dong. Oh, Luar biasa nih Coach Thank you, Tommy. thank you. Luar biasa ya. Thank you. Thank you Ibu Vivian. Tadi menjawab ya pertanyaannya ya. Iya, terjawab Ibu. Jadi pokoknya babat habis siapapun kita rekrut gitu ya. Yang penting keinginannya kuat gitu dan kemauannya yang tadi saya dapat dari Ibu bahwa Ibu tuh apa ya, maksudnya punya challenge gitu, gimana caranya saya tuh biar bisa buat orang itu sukses gitu. Nah, jadi tujuannya dulu kita merekrut itu untuk apa gitu Bu ya, saat dia kita memilih saya bisa membuat orang ini sukses berarti kita udah dapet gitu ya. Thank you Ibu. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Ibu Vivian. Thank you, thank you, thank you, thank you. Pertanyaan lagi boleh ya Ibu ya dari Ibu. Boleh. Kalau waktu you masih mengizinkan, saya siap jawab. Wah, luar biasa. Awesome. Ibu Citra, Ibu silakan Ibu Pertiwi. Halo, selamat pagi Bu Vivi. Halo. Pagi. Aduh, seneng banget, beruntung banget nih bisa walaupun bertemu Zoom online, tapi energinya Bu Vivian tuh udah terasa banget nih Bu Vivian ya. Dan bahkan saya pernah ada simpen fotonya Bu Vivian waktu di Australia sama teman-teman kayaknya, itu saya simpen loh. Jadi Oh ya? mirip Wow. Pak Suramin apa siapa itu saya simpan. Nggak tahu kok saya idola banget sama Ibu Vivian pada belum sempat ketemu. Dan ternyata hari ini kejawab nih. Hari ini bisa ketemu Bu Vivian, energinya dapat banget. Dan saya thank you juga buat Coach Tommy yang udah mempertemukan. Padahal saya diam-diam sebenarnya udah lama mengidolakan Ibu Vivian. Karena saya dengar katanya Bu Vivian ini duitnya nggak ada serinya katanya. Benar ya Bu Vivian ya? Apanya nggak ada serinya? Duitnya nggak ada serinya katanya. Oh masa? Aduh saya aminkan aja deh ya. Kayaknya ada tuh berseri tuh. Oleh Bu Vivian, satu, menurut Bu Vivian gimana pendapat Bu Vivian tentang banyak sekali agen yang masuk, tapi banyak juga agen yang keluar. Begitupun juga dengan leaders, kan gitu ya. Nah, jadi itu yang saya mau tanya pendapatnya Bu Vivian. Dan yang kedua, Bu Vivian berapa sekarang leader di seluruh grupnya kalau boleh tahu? Dan kalau sampai berapa income-nya Bu? Saya penasaran ini Bu. Bukan ngapa-ngapain ya Bu ya. Waduh. Semua pertanyaan bisa dijawab, ada Terhingga. satu yang tidak bisa jawab, berapa income saya? Mana terhingga nih. Waduh. Ya, terus yang ketiga Bu, apa makna leadership buat Bu Vivian? Itu Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Oh oke. 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 Tadi yang pertama pertanyaannya adalah, jadi recall dah tuh. Tiba-tiba blank loh. Tunggu bentar ya. Bisa diulang pertanyaan yang pertama? Oh, internetnya lagi low lagi. Ya, tentang agent dan leader yang banyak keluar masuk Bu Vivian. Oh ya. Oke, teman-teman gini ya. Di dalam satu bisnis, kalau menurut saya, itu pasti ada ups and downs. Itu udah biasa. Ya, roda itu berputar, zaman berubah, waktu berubah, orang berubah. Jadi kalau ada orang yang keluar masuk, menurut saya itu adalah part and parcel of business. Kita nggak usah terlalu memikirkan, itu satu ya, biasa. Jadi misalnya you merekrut 10 orang yang jadi 2, itu biasa. Karena memang nggak mungkin you rekrut 10-10-10-nya jadi. Waduh, nanti prudensial penuh loh. Jadi itu menurut saya satu yang kita mesti terima sebagai fakta daripada berbisnis. Ya, kita kalau melihat orang-orang yang berbisnis yang misalnya di luar asuransi jiwa, waktu tahun kemarin, waktu 2 tahun pandemik, Anda tahu retailer-retailer itu, Anda lihat deh yang di Mangga 2 misalnya, yang dulu itu penuh sesak orang berbelanja, itu suddenly loh teman-teman, tidak ada pakai warning, tahu-tahu virus COVID begini-begini tutup semua. Itu bukannya ancur-ancuran. Itu jauh lebih parah daripada kita.
Kita tuh hanya orang masuk, keluar. Kan yang masuk juga ada. So, teman-teman, kalau ada yang masuk keluar itu mau agent, mau leader, kita nggak usah pikirin. Karena itu dianggap sebagai part and parcel of berbisnis. Ya, orang itu bisnis bisa rugi, bisa untung. Ya, you pikirannya waktu pandemi, Bali lah, you are in Bali. My God, saya belum ke Bali nih. Tunggu Ya, undangan you. welcome. Tunggu undangan you, Vera sama Pak Januri gitu kan. Welcome. Belum ke Bali nih ya selama pandemi. Tapi yang saya dengar, Bali itu Coach Tommy juga cerita. Sepinya luar biasa. Nah, there you go teman-teman. Ya, jadi banyak sekali bisnis itu yang terpukul pada saat pandemi. Di kita, ya leader keluar sini sana dianggap part and parcel of business. Jadi nggak usah terlalu kita risaukan. Tapi yang saya pesan adalah begini, pada saat kita merekrut seseorang, itu ada baiknya itu kita memberikan gambarannya itu yang jelas. Dia memasuki bisnis semacam apa. Sehingga dari awal dia tuh sudah punya gambaran mengenai bisnis yang dia bisa mungkin lakukan. Itu biasanya akan memperkuat dan mempertebal iman seseorang. Tadi pagi saya kan cerita ya, saya hari ini seharian meeting ya di kantor. Itu saya surprise loh. Ada leader-leader yang sudah beberapa tahun masih mengatakan dia agak blur, buram mengenai tujuan akhir dari bisnis ini itu bisa mencapainya berapa. Saya sampai garuk-garuk kepala. You masih bingung. Jadi tadi pagi teman-teman ya seharian itu tadi pagi. Dari minggu yang ini udah seri ketiga nih yang saya lakukan. Dari Senin kemarin sama hari ini udah 3 kali ya teman-teman ya. Itu saya hanya mencoba membuka pikiran para leader yang either udah stuck, either yang tidak melihat kesempatan, ada yang melihatnya terlalu kecil, sehingga tidak berani membayangkan income 300-500 juta per bulan. Boro-boro 1M. Dia bilang, nggak kebayang, Bu, atau Ci, atau Madam. Nggak kebayang. Nah, saya yang bingung. Masa nggak kebayang? Nggak kebayang. Oke, kalau 500 juta kebayang? Nggak. 300 juta mulai kebayang. Yang kebayang berapa? 100 juta. Masih ada yang begitu. It's okay. Ini proses teman-teman. Tapi saya cukup terkejut bahwa masih ada teman-teman yang udah berbisnis mungkin 3, 4, 5 tahun yang masih belum berani belum bisa membayangkan income 300-500 juta per bulan. Padahal kalau di BOP kita atau di NBO kita, kan kita mengatakan tahun keberapa udah dapat 100 juta. Betul kan? Iya 100 juta. Artinya 100 juta itu kan dia udah bisa kebayang. Nah kalau NBO bilang 100 juta, kan nggak berhenti di situ saja. Dia harusnya bisa melihat lebih. Tapi ternyata banyak. Nah jadi yang kita perlu yakinkan adalah teman-teman yang masuk, terus kita kuatkan. Terus kita kuatkan. Terus kita perbesar wadahnya. Saya ingat Pak Coach Tommy bilang, kalau wadah itu kecil, dapetnya juga kecil. Saya banyak belajar dari Coach Tommy loh. Jadi ini wadah ini mesti di-expand. Kayak elastis, mesti di-stretch. Kalau wadahnya besar, tambungannya juga besar. Gimana ya mau nampung besar kalau wadahnya itu kecil? Wadah kita tuh apa? Mindset, teman-teman. Mindset kita ini kita mesti berani berpikir besar. Nggak boleh malu pada diri sendiri. Saya tadi tanya sama satu AAD baru ya. Nggak berani bayangin. Nggak. Saya bilang, you tahu nggak? Your dream is free loh. I don't charge you. Dan you nggak usah bayar kalau you bermimpi mau punya 300 atau 500 juta. It's free. Kenapa jadi lu takut? Kenapa nggak berani membayangkan? Nah ini teman-teman. Jadi kita tinggal menguatkan, ya. Kita menguatkan mereka supaya mereka itu bisa terus fokus dalam bisnis ini. Sebetulnya kalau dia fokus dan dia yakin, dia nggak akan pergi. Nah, yang mau pergi ini justru yang nggak tahu, nggak kesana, nggak kemari. Abu-abu. Ya, abu-abu. Ya. Menjawab pertanyaan? Yes. Menjawab Bu Vivian. Tapi boleh saya tanya satu lagi Bu Vivian ya. Berarti pada waktu ketika merekrut orang baru itu berarti boleh dibilang dipastikan income
5 tahun itu harus dijelaskan gitu Bu Vivian? Atau menunggu dulu sampai dia closing dulu atau gimana ya? Apakah waktunya langsung di awal? Oke. Ini saya perlu tahu sistem di agensi Bali. Saya tidak tahu sistem Anda di sana bagaimana, tetapi kalau di kami, kalau di kita di Jakarta, kita memang sudah membuka kesempatan berbisnis dengan memperlihatkan income setiap tahun dia bisa dapat berapa. Tapi menurut saya, kalaupun itu tidak dibeberkan dalam angka, kita perlu kasih dia satu gambaran bahwa karena gini ya, kalau kita bilang you di sini bisa dapat income yang sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya itu teman-teman is very bias itu. Karena ada orang 10 juta itu udah besar, ada orang 100 juta pun masih kecil. Ya, Jadi masih where do bias. you draw a line? Gitu kan ya Januri ya. Benar. Jadi you mesti ceritakan. You mesti mengatakan ya kalau satu hari you ketemu dengan 2 sampai 4 orang dengan begini, you bisa kira-kira dapatnya berapa. Nah, tahun kedua you tuh mulai merekrut orang, membangun jaringan, darah. Nah, kira-kira itu income-nya berapa supaya dia punya satu bayangan. Gambaran yang jelas. Kalau dia nggak punya bayangan, dia oleng. Itu seperti kapal tanpa nakoda. Dia ngikutin arah angin, susah. Itu juga sebabnya kenapa orang-orang tersebut yang mungkin menjadi tidak kuat imannya, dia nggak bisa stay. Karena dia nggak tahu ujungnya itu kemana ini game. End game-nya tuh apa. Nah, jadi ini menurut saya, kalaupun sistem di agensi sana di Bali tidak memberikan angka, tapi you bisa kasih satu gambaran. Dan menurut saya sih ya pribadi itu sangat penting. Karena sekarang orang itu juga mengukur. Ya kan, terutama kalau you mau merekrut milenial. Milenial itu is very gamblang. Dia udah mau tahu, oke, gue kerjain ini, gue dapetnya berapa. Kalau you nggak bisa menyebutkan, nah dia melirik bisnis lain gitu loh. Tapi kalau kita bisa meyakinkan orang milenial ini, ini bisnisnya oke, dengan berat, lu bisa dapat potensialnya segini. Nah itu menurut saya sih nggak ada jeleknya. Tapi saya kembalikan lagi ke Ibu Vera, ke Pak Januri, saya tidak ingin melangkahi untuk mendikte agensi itu harus bagaimana. Tapi kalau saya biasanya saya memberikan bayangan, gambaran. Sama kok, Bu Ivan, sama. Sistem Sama ya? sama. Ya. Ya, terima kasih Bu Vivian. Pertanyaan yang kedua Bu, berapa jumlah leader? Boleh ya Bu ya? Saya terus terang nggak terlalu tahu saya punya leader berapa, banyak sekali. Tapi kalau direct AD saya itu antara 30 sampai 35 direct AD. Direct AD. Wah. First generation AD 1. Luar biasa. Kira-kira 30 sampai 35 kalau saya nggak salah. Nah, terus dia beranak cucu cici cocot, saya udah nggak tahu terus terang berapa. Karena itu saya udah nggak bisa hitung tuh. Sistem prudensial aja dimintain bisa nggak keluar-keluar tuh. Berapa sih anak cucu cici cocot saya? Itu susah banget ngitungnya. Jadi saya terus terang tidak tahu. Tapi yang penting gini ya, nggak perlu tahu. Jadi misalnya kemarin saya mengisi satu acara di salah satu direct AD saya di Puncak ya, bukan sekantor tapi AD saya. Dia bilang gini, Bu, ini cucu ibu, yang itu cicit ibu, yang itu cocot ibu. Nah dia bilang ini AD 1 ibu, AD 2, AD 3, AD 4. Nah statement dia yang terakhir yang paling menarik, dia mengatakan begini, Bu, you lihat nggak nih, waktu itu yang datang kira-kira 70 sampai 80 leader. Dia bilang, Bu, you melihat nggak nih, ini semua siapapun di dalam ruangan ini yang menghasilkan, ibu dapat loh. Keren banget gak sih? Keren banget. Bukan sayanya yang keren, bukan sayanya yang keren. Tapi prudensialnya keren, memberikan kita 6 generasi, Mbok. Excellent. Iya kan? Jadi yang keren bukan saya, tapi sistem di prudensial itu yang memungkinkan saya dan teman-teman menikmati nggak kenal. Ya, tahu-tahu setelah sesi saya baru selesai bicara, twing masuk message di HP saya, kan saya langsung cek HP, ups, ada teman saya yang udahlah bertahun-tahun tidak ketemu, ada foto saya lagi berdiri di depan
lagi berbicara. Orang bukan orang prudensial, mantan kolik di perusahaan lama. Wah, ibu kalau ngomong keren ya. Loh, lu dapat foto gue dari mana? Adalah. Terus ada satu leader lari-lari mengatakan, Bu, saya teman mantunya ibu loh. Hah? Teman mantu saya yang di Australia. Langsung, oke, foto-foto. Foto langsung kirim ke mantu saya. Loh, kok dia bisa tahu, Mami? Ya mana saya tahu. Dia langsung bilang, ini saya temennya. Mantu saya namanya Andi. Saya temennya Andi. Si Andi bingung, kenapa dia bisa kenal Mami? Ya emangnya Mami tahu. Nggak tahu Mami dia kenal dari mana. Ya teman-teman ya, jadi itu kerennya di Prudential, kerennya di bisnis asuransi ini. Saya tidak kenal sama orang-orang itu, tapi 70 leader itu, siapapun yang menghasilkan, saya sebagai manage, Oma, saya mendapatkan. Bukan hanya saya, teman-teman yang ada di sini semua bisa mendapatkan when you have that network. Fantastic ya teman-teman? Awesome, kata Coach Awesome, Tommy. my friend. Awesome, my Yes. friend. Mau cari di mana lagi? Iya, oke Bu Vivian, pertanyaan satu lagi, apa makna leadership buat Bu Vivian? Satu kata aja Bu. Leadership ya. Satu kata untuk mendescribe leadership. Waduh, ini susah nih. To me ya, I think is trust and saling merespek. Jadi saya melihat itu sebagai seorang leader, yang paling penting buat kita itu yang kita pegang itu adalah trust. Trustworthiness-nya dari kita. Karena gini ya, terlepas dari jabatan, kita itu tidak bisa expect just because I am a agency director atau executive agency director, saya automatically mesti dihormati oleh anak-anak saya, cucu-cucu saya, cici-cici saya, enggak begitu loh. Tetapi kalau saya memposisikan diri sebagai satu orang yang trustworthy, itu respect itu akan datang dengan sendirinya. Ya, jadi saya merasakan saya punya anak buah itu banyak sekali ya teman-teman ya. Saya rasa anak buah saya kalau dihitung itu kalau nggak ratusan mungkin ribuan dari 3 perusahaan yang pernah saya pimpin, termasuk yang sekarang ya, itu banyak sekali. Ya, jadi saya sering ketemu di jalan orang memanggil saya, aduh terpaksa saya mengatakan I'm so sorry, tapi saya kenal you di mana ya? Karena begitu banyak dia kenal saya mungkin nggak kenal dia gitu ya. Bukan soal sombong, tapi ya kebanyakan. Nah, jadi untuk saya yang penting itu udah bertahun-tahun nggak ketemu pun, itu mereka kalau lihat saya itu masih like I am their mom, I am their leader gitu loh. Itu buat saya itu menandakan bahwa kita tidak pernah bersitegang, bergondok-gondokan, bagaimana enggak. Tapi di kantor kita mungkin sebagai atasan bawahan atau sebagai partner, tapi di luar itu kita sebagai seorang teman. And itu untuk saya adalah sesuatu yang sangat berharga buat saya. And I think kalau bilang leadership ya it's about trustworthiness untuk saya. Karena itu yang sampai hari ini saya pegang teguh, tidak nyikut-nyikut siapapun, tidak bersitegang dengan siapapun, tidak memusuhi siapapun, tidak membenci siapapun. Ya itu buat saya adalah itu adalah my core values. Kira-kira begitu kali. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Vivian atas insight-nya. Merasuk banget nih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, thank you, thank you. Ada yang nanya di belakang nih Bu. Iya dari Lagi satu pertanyaannya masih gantung. Berapa katanya Bu Vivian? Jadi inspirasi buat kita semua nih Bu Vivian. pusing banget income. Oke, kalau menurut saya begini ya, income saya berapapun, itu sebenarnya tidak ada relevansi dengan Anda. Artinya, Benar. Anda bisa mendapatkan yang sama, bahkan yang lebih dari saya. Jadi yang perlu dilihat itu adalah, kalau Anda melihat lifestyle yang tadi saya ceritakan, isn't that enough to say, Wah luar biasa tuh, bosan. jadi sorry saya tapi sangat tidak enak menjelaskan income saya itu berapa. Iya. Tapi yang saya ingin Anda melihat adalah apa yang saya enjoy di dalam hidup saya sekarang ini,
ya, dengan sudah punya cucu di luar negeri, saya bisa menikmati hidup, mau ke Sydney ya ke Sydney, Lifestyle, mau your lifestyle. lifestyle ya, begitu, mau ke luar negeri, jalan-jalan ya jalan-jalan, ya it all takes money gitu ya, tapi saya kemarin lagi ngomel-ngomel soal, SQ sekarang ini mau traveling itu mahal sekali teman-teman. Sekretaris saya bilang begini, Bu, udahlah nggak usah pusing ya, nggak usah ribut soal ekonomi bisnis. Ibu itu udah nggak usah mikirin naik ekonomi. Dia bilang begitu sekretaris saya. Saya bilang gila ini tau nggak harga berapa duit ini? Mau pergi ke Sydney aja sekarang mahal sekali. Sekretaris saya bilang udah Bu nggak usah dipikirin. Ya Iya. kan, ya pikir juga lah ya. Tapi maksud saya berapapun income saya yang saya ingin perlihatkan adalah pada saat Anda membangun jaringan, satu hari Anda akan menikmati passive income yang berasal dari jaringan Anda. So build now. Yes. Prudential pay you everything. Ya, yang bayar itu prudential. Iya, itu Ya, income. kita tinggal bayar pajaknya aja. Jadi kalau bayar pajak mahal, teman-teman jangan ngomel. Berbahagialah Anda berbayar pajak mahal, Iya. artinya income Anda itu besar. Wow, keren banget ya. Hati Keren. saya meronta-ronta loh mendengar ini. Karena kan Jangan meronta-ronta. ya berapa sih uangnya masuk? Pokoknya kalau pas perlu duit ada gitu ya. Ada Ya, yang gitu aja bayarin, deh. ada yang bayarin. Ada yang bayarin. Mau ke Kanada ada yang bayarin. Mau naik business class ada yang bayarin. Gitu aja deh. Iya, oke. Wah, luar biasa banget ya, banyak banget insight yang kita dapatkan, motivasi apalagi, wah keren banget. Pokoknya tepuk tangan dong sekali lagi untuk Ibu Vivian Goh. Satu kehormatan juga ya, saya bisa memandu acara ini bersama speaker yang sangat luar biasa, dan thank you juga untuk Coach Tommy sudah mendatangkan speaker-speaker yang sangat luar biasa ya untuk kita ya. Benar-benar keren banget deh pokoknya TOP BGT gitu ya. Baik teman-teman, dengan akhirnya tadi pertanyaan dari Bunda Pertiwi, berakhir pula acara kita pada hari ini, dan tentunya kami akan persembahkan satu sertifikat ya untuk ucapan terima kasih kepada Ibu Vivian, 3 KPM terbesar di Bali, dari Pro Integrity, dari Pro Citra, dan Pro Karisma Agency. Silakan Robi. Sambil nunggu nanti saya bicara sebentar ya buat Ya. menutup sedikit ya. Oke, Sambil nunggu Dr. Mi, please. ininya ya. Awesome, thank you. Thank you, thank you, thank you. Halo, cek. Oke, baik, sebelum kita tutup ya, teman-teman kita bangkit berdiri dulu ya. Sebelum nanti akan ditutup oleh Coach Tommy. Baik, Ibu Vivian Goh, ini persembahan dari kami dari 3 KPM terbesar di Bali. Kita ucapkan say thank you yuk sama-sama teman-teman 3 kali untuk Ibu Vivian Goh. Yuk sama-sama. Terima kasih, dan terima kasih Ibu. Ya. Wow, luar biasa. Bu Thank you, Vivian. thank you, thank you. Thank you, Bu Vivian. Oke. Ya, saya cuma 2-3 menit ya menutup. Silakan Coach lagi. Tommy. Ya, boleh nggak teman-teman kasih tepuk tangan meriah buat Ibu Vivian Goh dong di malam hari ini dong. Waduh. Jadi hari ini tanpa saya yakinkan Anda pun jawab ya pun, hari ini Bu Vivian very very amazing, fantastic loh tonight. Ya, Pak Januri Iya, ya. benar-benar. Luar biasa sekali loh. Sekali touch Benar-benar sekali loh, touch amazing. sekali. Ya kan? Thank you, thank you. Luar biasa, luar biasa. Meskipun saya udah sering ketemu Vivian, sering saling sharing ya, saling belajar juga. Tapi hari ini dengarnya berbeda sekali loh. Saya juga nggak tahu kenapa sampai Iya. saya full, really enjoying ya, fantastic. Nah, really amazing semuanya ya. Jadi teman-teman ini satu yang satu buat kita satu kebahagiaan dan juga satu prestise ya. Mungkin bukan prestise ya, satu yang sangat sangat privilege buat kita ya untuk bisa dengar sharing dari Bu Vivian Goh. Saya tahu betul Bu Vivian Goh orangnya very humble ya,
dan dengan berbicara seperti ini mau meyakinkan buat Anda semua bahwa ini loh ujungnya di bisnis prudential itu seperti ini. Nah, kalau Anda memiliki satu visi jangka panjang, ya, selain tadi dibuktikan oleh Pak Januri, ya, ada Bu Vera, ada Bu Pertiwi. Nah, hari ini lihat dari Ibu Vivian Go, bagaimana progresnya, bagaimana hasil endingnya loh. End resultnya, end resultnya. Ya, karena Bu Vivian ini sebenarnya untuk tanya kok, Ibu tanya ke saya, mau sampaikan apa? Nah, ini yang penting kan. Nah, saya tahu, sangat tahu betul kapasitas dari Bu Vivian. Banyak bisa digali. Apalagi saya saja waktu terbatas. Kalau tidak tadi kita bicara leadership bisa lebih panjang lagi sebenarnya. Ya, tapi ditanya apa yang kita perlu? Jawabannya cuma satu. Bagaimana teman-teman di Bali, di Denpasar ini, di satu Bali ini punya visi yang jauh. Dan tidak hanya punya visi yang jauh, juga punya keyakinan tentang bisnis ini. Tadi Bu Vivian udah menyampaikan dari segi, sebenarnya bukan lifestyle-nya saja ya, bagaimana ke depannya, tadi visinya kan udah sangat jelas. Nah, saya juga kepingin Anda semua yang hadir di Integrity malam hari ini dan juga di Zoom, ayo setelah Bu Vivian menyampaikan ini, udah langsung pasang kacamata kuda, yakinkan diri Anda, ayo bangun bisnis ini. Itu saya yakin yang paling penting Ibu Vivian mau sampaikan. Jadi jangan ada lagi keraguan, nanti inilah, apalah, inilah, udahlah. 5 tahun ke depan mau seperti apa, 10 tahun ke depan mau seperti apa. Nah, itu yang saya yakin ini yang sangat esensial, sangat penting yang sebenarnya message ini yang Ibu Vivian mau sampaikan. Dengan tadi berbagai macam tentang penghargaan, apapun prestasi yang dicapai itu untuk meyakinkan Anda, to equip you. Bahwa kalau ini, atau tadi di awal kan tentang bisnis ini, going on ini, udah, ini hari ini udah jadi final lah. Tinggal Anda tinggal jalankannya, betul nggak Bu Vivian ya? Tinggal di gaspol aja kan ya. Jadi sekali lagi ya Bu Vivian ya, thank you so much ya. Thank you, Buat Coach. sharing Ibu di sini, dan saya yakin teman-teman sangat terinspirasi dan juga melihat ke depannya loh. Jadi teman-teman setuju ya, setelah hari ini, malam ini udah pasang kacamata kuda, kokohkan you punya goal. Fight aja udah. 5 tahun, 10 tahun, you akan dapatkan apa yang Ibu Vivian hari ini sudah rasakan dan dapatkan. Ya, awesome. Awesome. All the very best ya untuk semua 3 KPM di Bali. I wish you all the very best. Pakailah 3 bulan terakhir ini untuk mati-matian membuat prestasi untuk diri Anda dan tim Anda di tahun 2022. Yes. Good luck. All the best. Yes. All the best. Awesome. Handicap come into the Bless, community. selalu diberkati untuk memberkati banyak orang. Thank you Ibu Vivian Go. Tepuk tangan sekali lagi dong yang meriah untuk Ibu Vivian Go dan juga coach kita, Coach Tommy Syawira, dan thank you juga buat teman-teman yang hadir di Zoom. Dan kita akan lanjutkan acara kita ya Bu ya. Kita akan lanjutkan acara kita secara offline untuk acara M2 kita. We're waiting you in Bali. Tunggu undangannya. Oke. Ya, kita akan diundang spesial oleh Ibu Vera Hartono dan Bapak Januri ya. Oke, next time kalau ke Bali pasti saya kasih tahu. Siap. Thank you Ibu Vivian Go. Oke, saya pamit ya. Thank you. God bless Bye-bye. you. Bye. God bless. Thank you, Bu. Baik teman-teman masih tetap setia di sini ya.